Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Harumansyah dari kelas Manajemen Reguler D dengan NIM 34022400063. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung frekuensi, validitas, dan reliabilitas. Sebelum ke cara perhitungannya, saya jelaskan dulu apa itu frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya data yang muncul dari sekelompok data sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Untuk memperoleh hasil frekuensi menggunakan rumus count, if, range, kriteria dengan cara sebagai berikut. Baik, untuk pertama cara menghitung frekuensi, kita buat dulu tabel seperti ini yang sudah saya buat. Lalu kita totalkan skornya menggunakan rumus sum. Drag dari C4 ke L4, tutup kurung, enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini total skor yang sudah saya jumlahkan dari kiri ke kanan. Selanjutnya di sini ada jumlahnya. Untuk jumlahnya sama menggunakan rumus sum. Drag dari C4 ke C10, kurung, tarik ke kanan. Selanjutnya, setelah menghitung tabel yang tadi di atas, kita langsung ke perhitungan frekuensinya menggunakan rumus count, if. Lalu pilih range-nya dari C4 ke C10, kita kunci pakai 4. Lalu kita pilih kriterianya yang ini B14, kunci lagi F4, lalu tutup. Setelah dilakukan yang tadi, munculnya 4 ya jumlahnya. Lalu kita drag ke kanan, habis itu drag lagi ke bawah. Nah, ini untuk perhitungan frekuensi seperti ini ya. Lalu kita jumlahkan pakai rumus sum seperti biasa. Drag dari sini ke sini, lalu drag ke kanan. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung validitas. Sebelumnya kita jelaskan dulu apa itu validitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahsiaan suatu tes. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Tes memiliki validitas yang tinggi jika hasilnya sesuai dengan kriteria. Kriteria yang ditetapkan adalah 0,3 minimal. Untuk menghitung validitas instrumen menggunakan rumus persen. Berikut caranya. Oke. Untuk menghitung validasi kita menggunakan rumus persen. Lalu array satunya kita pilih yang C4 sampai C10, lalu koma, terus total skornya, terus kita blok aja F4. Nah, coba kita enter. Nah, ini untuk hasil dari validasi yang tadi kita hitung. Selanjutnya kita tarik aja ke kanan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung kolerasinya menggunakan rumus if. Yaitu if, jika atasnya kita pilih 0,41 ini atau C22, lalu kita cari jika 0,41 atau C22 lebih besar dari 0,3, maka dinyatakan
valid. Dan jika kurang dari 0,3 maka dinyatakan minus. Kurung. Nah, ini valid ya guys, karena ininya lebih dari 0,3. Nah, selanjutnya yaitu mengenai reliabilitas. Reliabilitas ini menunjuk pada pengertian apakah sebuah instrumen dapat mengukur sesuatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Jadi kata kunci untuk syarat kualifikasi suatu instrumen pengukur adalah konsistensi atau tidak berubah-ubah. Berikut caranya, yaitu pertama-tama kita buat dulu tabel seperti ini ya, yang sudah saya buat. Lalu kita cari ganjilnya, angka ganjilnya, lalu kita skorkan di sini menggunakan sum seperti biasa. Dan ke sini biasa, tarik ke bawah tetap. Lalu ini genap, tabel genap ini dari yang tabel di atas, lalu cari angka genapnya, lalu kita jumlahin aja sum sama seperti tadi. Nah, untuk rekapan ini semua hasil dari ganjil, skor total ganjil, dan skor total genap. Oke, selanjutnya kita hitung data analisisnya dari aplikasi ini. Set correlation, lalu pilih input range-nya yang ini ya guys, block. Output range-nya hidupin, label inverse row-nya tipin juga. Kalau kita pilih yang ini output range-nya, lalu oke. Nah, ini merupakan data yang dari tadi, yang dari rekapannya. Nah, ini merupakan rekapan dari ganjil genapnya. Seperti ini ya data analisisnya. Nah, ada tambahan untuk penghitungan korelasi. Saya akan mempraktekkan ya yang terakhir beneran ya guys. Nah, pertama-tama buka dulu ya, buat dulu tabelnya seperti ini, lalu jumlahin pakai biasa guys, sum. Nah, sum udah ke sini ke. Nah, kalau rata-rata pakai average sini ke sini, lalu kita tarik aja ke kanan. Ini juga sama, tarik ke kanan. Nah, untuk menghitung korelasi sama, kita pakai rumus yang tadi, correlation dari data analisis, correlation. Nah, ini datanya kita input dari ini box sampai sini, lalu input aja nanti ke sini, lalu kita oke. Nah, jadi hasil perhitungan diperoleh korelasi antara kualitas pelayanan promo niaga dengan jumlah pembeli sebesar 0,403. Oke, sekian untuk praktek dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.